Selamat malam pemirsa, bertemu kembali bersama saya dalam acara Berita Terkini. Berita pertama dikutip dari tribunnews.com. Asteroid yang berukuran seluas 6 lapangan sepak bola melintasi bumi hari ini. Sebuah asteroid melintasi bumi hari ini, Minggu 7 Juni 2020. Menurut NASA, asteroid 2002 NN4 melewati bumi pada Minggu 7 Juni 2020 pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Center for Near Earth Object Studies menerangkan diameter asteroid diperkirakan mencapai 1.870 kaki. Ukuran tersebut tentunya adalah ukuran yang sangat besar untuk sebuah asteroid. Lantas, apakah sebenarnya asteroid tersebut akan berbahaya bagi bumi dan kehidupannya? Seperti dilansir CNN, fenomena itu ternyata tidak akan membahayakan kehidupan di bumi. Asteroid tersebut berjarak 3,2 juta mil dari planet kita. Dengan kata lain, jarak asteroid dari bumi 13 kali lebih jauh dari bulan. NASA mengabarkan, jadi masyarakat disarankan untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. NASA menambahkan, kejadian seperti ini sangat normal. Agustus 2019 lalu, sebuah asteroid yang berukuran hampir sama dengan 2002 NN4 juga melewati bumi. Hanya saja, asteroid itu berukuran sedang, memiliki panjang kurang dari 1 mil. Selain itu, pada 2013 silam, sebuah meteor berdiameter 55 kaki menembus atmosfer bumi, tepatnya di atas Rusia. Kejadian itu sebenarnya tidak berdampak pada bumi, namun ledakan yang ditimbulkan melukai lebih dari 1.000 orang. Lindley Johnson dari Planetary Defense Coordination Office NASA mengungkapkan, asteroid terbesar yang diketahui mengorbit matahari memiliki panjang 21 mil. Namun, Johnson mengatakan, probabilitas asteroid yang benar-benar mengenai bumi cukup tipis. Kemungkinan hal itu hanya dapat terjadi setiap 2 atau 3 abad. Oleh karena itu, karena 2002 NN4 berjarak jutaan mil dari bumi, Anda tidak perlu khawatir. Untuk berikutnya, asteroid 2002 NN akan berada dekat dengan bumi pada Juni 2029 mendatang. Berita selanjutnya dikutip dari laman detikhealth.com. Studi golongan darah A beresiko alami kondisi serius karena corona. Peneliti di Jerman menemukan golongan darah tertentu berisiko alami kondisi serius saat terkena virus corona. Temuan yang belum dipublikasikan dalam jurnal ini menemukan 2 poin dalam genom manusia yang dikaitkan dengan peningkatan risiko gagal napas pada pasien corona. Salah satu poinnya adalah gen yang menentukan golongan darah. Ditemukan pasien dengan golongan darah A 50% lebih tinggi alami risiko serius karena corona, hingga membutuhkan oksigen atau menggunakan ventilator. Para peneliti mengambil sampel darah dari 1.610 pasien corona di rumah sakit Italia dan Spanyol yang membutuhkan oksigen atau harus menggunakan ventilator. Mereka mengekstraksi DNA dan menindainya menggunakan teknik yang disebut genotyping. Mereka kemudian membandingkan temuan ini dengan 2.205 donor darah yang tidak memiliki virus corona atau COVID-19. Kemudian mereka melihat DNA pasien COVID-19 untuk menentukan apakah mereka memiliki kode genetik yang sama. Namun, Andre Franke, profesor kedokteran molekuler di University of Kiel dan penulis utama studi tersebut, mengatakan belum ada kepastian apakah golongan darah dengan kondisi tersebut ini benar-benar berkaitan. Para peneliti belum meyakini mengapa ada keterkaitan
di antara golongan darah dan kondisi kritis pasien corona. Kami belum bisa menguraikan apakah sebenarnya golongan darah itu yang menunjukkan risiko atau beberapa varian genetik yang terkait dengan golongan darah. Kami memperkirakan perlindungan 50% lebih tinggi untuk golongan darah O dan risiko 50% lebih tinggi untuk golongan darah A, kata Profesor Franky, dikutip dari Telegram UK Minggu 7 Juni 2020. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih seputar kesehatan, dikutip dari kompas.com. WHO, wajib gunakan masker kain 3 lapis, ini jenis bahan dan kombinasinya. World Health Organization (WHO) memperbarui beberapa panduan terkait pencegahan COVID-19. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada pidatonya tanggal 5 Juni 2020 menyebutkan beberapa poin. Salah satunya adalah penggunaan masker kain yang kini wajib terdiri dari 3 lapis. Panduan terbaru kami memuat informasi terbaru dalam hal komposisi masker kain berdasarkan kajian akademis yang diminta oleh WHO, tutur Ghebreyesus seperti dikutip dari situs resmi WHO Minggu 7 Juni 2020. Sesuai panduan terbaru WHO dalam penggunaan masker kain keluaran 5 Juni 2020, bahwasanya bisa terbuat dari berbagai bahan dan kombinasi. Kombinasi dari berbagai jenis kain dan material menghasilkan filtrasi yang berbeda terhadap kemampuan untuk bernapas dan penyaringan virus. Saat ini, standar masker kain telah ditetapkan oleh French Standardization Association (AFNOR Group) dengan jumlah filtrasi minimal 70% terhadap partikel solid atau droplet. Masker kain minimal harus memiliki 3 lapisan dengan kombinasi yang beragam. Beberapa jenis kain yang bisa digunakan antara lain polypropylene, katun atau woven, katun knit, polyester, cellulose tisu, cellulose paper towel, silk atau napkin, dan nilon. Setiap lapis kain memiliki rentang filtrasi antara 0,7% hingga 60%. Semakin tinggi filtrasinya, semakin ampuh lapis kain tersebut untuk menahan virus. Kombinasi nilon dan 100% polyester misalnya, ketika dilipat menjadi 2 lapis, memberikan filtrasi 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan 1 lapis saja. Tingkat filtrasi bertambah hingga 7 kali lipat apabila dilipat menjadi 4 lapis. Namun harus diingat, semakin tebal lapisan kainnya, semakin menyulitkan kita untuk bernapas. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan masyarakat untuk mencoba masker tersebut terlebih dahulu sebelum beraktivitas menggunakannya. Kombinasi ideal untuk masker kain yaitu terdiri dari 3 lapis. 1. Lapisan pertama di bagian paling dalam menyentuh mulut dan hidung adalah material katun atau cotton blends. 2. Lapisan kedua di bagian terluar adalah material polypropylene, polyester atau gabungan keduanya. 3. Lapisan tengah adalah material polypropylene atau katun. Demikian berita terkini malam ini. Mari tetap jaga kesehatan, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel ini. Terima kasih.